Menyenggol kemampuan Danantara yang cuma naruh uang di surat utang negara, ogah melibatkan APBN dalam utang HUS, pakai hacker bereskan Cortex, ancam penjarakan importir pakaian bekas. Sejak dilantik 8 September lalu, Purbaya Yudi Sadewa hampir mengusik semua orang. Soal impor baju bekas, Purbaya bilang akan memberikan sanksi terhadap importir pakaian bekas ilegal, mulai dari denda, penjara, hingga larangan impor seumur hidup. Menurutnya, ini dilakukan demi melindungi industri tekstil dan produk dalam negeri. Nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang tukang itu yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu, karena ke depan kita akan tindak. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi kira-kira. Jadi orang kan suka bingung, kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya barang-barang domestik harusnya nanti. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Penolakan, siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan, ya berarti kan dia pelakunya. Saat agenda media briefing di Kementerian Keuangan 24 Oktober lalu, Menteri Keuangan Purbaya bicara soal penyelesaian masalah pada sistem Cortex. Purbaya bilang akan merekrut hacker untuk memperkuat sistem inti administrasi perpajakan yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak, termasuk untuk menutup potensi kebocoran data pada sistem pajak nasional. Dan kita juga udah panggil hacker kita yang jago-jago, orang Indonesia ya, bukan orang asing, yang jago-jago. Anda jangan ngira loh, orang Indonesia tuh hackernya jago-jago banget. Di dunia juga ditakutin rupanya. Saya panggil yang ranking dunia itu, yang jagoan. Kita bayar sih, bantuin saya, jadi sudah dites, sudah lumayan. Sementara itu, terkait kesepakatan pemerintah Indonesia dan Tiongkok untuk merestrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hingga tenor 60 tahun, Purbaya Yudi Sadewa memastikan dirinya tidak akan terlibat dalam tim restrukturisasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung alias WUSH. Bagus, saya nggak ikut kan? Top. Berarti nggak diajak ke Cina, Pak? Enggak lah. Kan katanya si Pak Doni dia mau ngajak pemerintah juga buat ke Cina. Paling menyaksikan. Kalau mereka udah putus kan udah bagus. Top. Nggak, saya sebisa mungkin nggak ikut, biar aja mereka selesaikan business to business. Jadi top. Purbaya juga pernah mengkritisi langkah BPI Danantara yang menempatkan sebagian dana yang didapatkan dari dividen BUMN ke instrumen obligasi pemerintah. Menurutnya, strategi itu kurang optimal dan tidak mencerminkan peran Danantara sebagai lembaga pengelola investasi nasional. Sudah saya sampaikan kenapa, karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan, hampir 90 triliun, 80 triliun, hampir 90 triliun lah. Itu cukup untuk nutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Dan saya yakin uangnya juga setiap tahun akan lebih banyak di situ. Sekian puluh triliun akan lebih, dan sebagian katanya akan ditaruh di obligasi punya saya lagi, pemerintah lagi. Saya tadi sempat kritik, kalau Anda taruh obligasi segitu banyak di pemerintah, keahlian Anda apa? Dan yang terbaru, Menkyu Purbaya menjawab kritik Hasan Nasbi terkait gaya komunikasinya yang dinilai kerap menyentil pejabat lain. Purbaya bilang, gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos justru mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Surveinya dilakukan oleh LPS. Ini indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Kalau jatuh seperti ini keadaan buruk. Kalau sana bagus. Ini kemarin waktu bulan September, Agustus September itu turun terus, Juli, Agustus September turun terus ke titik terendah sini. Inilah terjadi banyaknya demo. Tapi kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis, agak ceplas-ceplos. Tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Justru ini levelnya sekarang udah level sama dengan ini. Jadi sudah stabil lagi. Jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat, kecuali di mata orang itu ya. Sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto 8 September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memang kerap jadi sorotan, terutama soal pernyataannya. Imron Fadilah dan Tim Liputan
Kompas TV. Saudara, tidak ada yang luput dari senggolan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa. Sebenarnya siapa yang ingin Menkeu yakinkan? Kompas Bisnis akan tanyakan kepada Fahrul Fulvian, Kepala Ekonom dan Head of Fixed Income Research Trimegah Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Fahrul. Iya, selamat pagi Mas Bre, apa kabarnya? Ya baik, Alhamdulillah Mas Fahrul. Mas Fahrul, ini kalau kita lihat kayaknya Pak Purbaya nih senggol sanasi ini nih, gebrakannya banyak banget. Himbara, cukai rokok nggak naik, dan antara dibilang malas berkeringat. Ada WUS juga, kilang Pertamina, pakai hacker benerin Cortex. Sekarang sampai-sampai baju bekas ilegal juga mau dijegal nih. Sebenarnya siapa sih Mas Fahrul yang ingin Menkeu Purbaya yakinkan, dan siapa sebenarnya yang perlu untuk diyakinkan oleh Pak Menkeu ini, Mas? Nah iya Mas, tapi sebenarnya kita harus lihat lagi kenapa Menteri Keuangan itu melakukan hal seperti itu. Kalau yang kita lihat kan sebenarnya bertahun-tahun terkait dengan pendapatan negara, perpajakan, dan aktivitas ekonomi, perubahan strukturalnya itu agak mandek. Seperti contohnya ilegalitas ya, ada impor ilegal, ada rokok ilegal, yang mana dua-duanya itu double kill. Menghancurkan ekonomi, di satu sisi juga itu juga membuat pendapatan negara turun. Nah, kalau memang mau memperbaiki keuangan negara, memang hal ini yang aku lihat itu harus dilakukan. Dan kalau kita lihat apakah ini yang mungkin kontroversialnya ya, apakah memang harus metodenya itu dilakukan dengan approach yang lumayan high profile seperti ini? At some extent aku lihat butuh. Nah, aku lihat butuh, dan memang di sini seninya Pak. Di sini hal yang dilakukan, banyak dilakukan oleh Pak Purbaya ini adalah pembenahan. Nah, terkait pembenahan itu memang ada pembenahan ini adalah terutama pembenahan itu struktural, seringkali memang itu mendatangkan keramaian karena memang banyak hal-hal yang tadinya dianggap biasa, sekarang itu sedang dibenahi. Nah, ini yang sebenarnya saat ini itu memang ya ini hal yang baik, tapi mendatangkan kebingungan. Kebingungannya seperti apa? Hal yang penting untuk dikomunikasikan oleh Menteri Keuangan adalah apa saja target dari hal-hal yang dia lakukan. Dia harus cerita misalnya dengan melakukan penertiban impor ilegal, berarti pendapatan negara dari bea masuk akan dapat masuk berapa banyak. Nah, ini yang aku lihat harus dikomunikasikan dengan tepat sehingga semua orang jadi tahu ini targetnya mau ngapain sebenarnya. Dan kalau ini bisa tercapai, harusnya investor juga semakin senang, kira-kira seperti itu. Jadi nggak cuma heboh membenahi yang memang perlu dibenahi, tapi targetnya harus jelas ya, biar investor juga bisa yakin. Targetnya gitu ya. harus jelas, benar, targetnya harus jelas. Oke, baik. Mas Fahrul, kalau kita lihat jangka pendek 3 bulan ke belakang ini, kita lihat investor asing sudah mulai akumulasi beli nih di pasar saham. Tapi kalau kita tarik 1 tahun, dana panas yang keluar dari saham kita ini ada 85,59 triliun rupiah nih. Nah, sebenarnya berapa lama kira-kira investor saham ini memberikan deadline lah ke Pak Menkeu soal ini? Sebenarnya kalau melihat deadline ya, kalau kita lihat ya investor saham mulai mengapresiasi data money supply Indonesia yang mulai naik. Dan data loan growth sebenarnya kemungkinan besar bulan depan udah double digit pertumbuhannya. Saya lihat pasar saham sih memberikan deadline paling enggak ini udah di akhir tahun ini. Di akhir tahun. Dan di akhir tahun apa yang harus kita lihat? Kita harus lihat belanja akhir tahun, Pak. Akhir tahun belanja Natal dan Tahun Baru. Kalau belanja pemerintah dan juga belanja masyarakat naiknya bisa banyak, di akhir tahun itu bisa menjadi salah satu instrumen kepercayaan yang penting untuk kita lihat. Karena sebenarnya ya instrumen untuk mengembalikan likuiditas ini dampaknya seharusnya cepat. Nah, dibandingkan kebijakan moneter biasa yang biasanya itu ya kalau potong bunga dampaknya 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, ini yang kita lihat. Sebenarnya memang sudah approaching deadline. Mari kita lihat data bulan November dan Desember ini, Mas. Oke, berarti paling tidak akhir tahun ya, Mas Fahrul, kita lihat bagaimana kemudian akhir tahun immediate sudah likuiditas sudah banyak. Bunga kalau yang nabung di perbankan, bunga depositonya udah turun, imbal hasil obligasi udah turun, IHSG udah sering di atas 8.300, seharusnya ini juga sudah menjadi optimisme baru pada dasarnya. Ini yang harus dibuktikan nanti di akhir tahun.
Oke, baik. Mas Farul, kalau kita lihat nih, kami masih coba utak-utik data market ini. Kalau ngomongin market kan nggak cuma saham nih ya, Mas Farul ya. Ada SBN, Ya. ada SRBI, ada rupiah juga. Nah, kalau ditarik dari awal tahun, ini data yang positif cuma SBN kayaknya. Pak Purbaya juga udah bilang nih, karena kita yield SBN tenor 10 tahun itu sudah di 5,9%. Nah, tapi sebenarnya kalau kita ngomongin soal konteks trust, ini kenapa cuma ada di SBN doang nih kemudian data positifnya? Ganjalannya di mana, Mas Farul? Kalau kita lihat sebenarnya IHSG ini naiknya udah luar biasa loh, Mas. Berapa ini kita mungkin udah one of the best juga ya di Asia, sekarang udah di 8.300. Ya, kalau kita lihatnya ganjalan di trustnya ini ya yang belum dikomunikasikan dengan baik oleh pemerintah, ini target dari kebijakan yang baru. Soalnya kan rezim fiskalnya sudah berbeda, Mas. Kalau jadi overgrowth, sekarang sudah berubah, kita ingin fiskal yang lebih aktif, kita ingin masyarakat yang mendapatkan benefit langsung dari anggaran negara, ini yang harus kita kasih lihat targetnya ini bagaimana. Ini yang paling penting. Target itu harus eksplisit. Misalnya terutama untuk program pemerintah, itu harus clear. Misalnya target makan bergizi gratis berapa serving akhir tahun, berapa serving akhir tahun depan, itu adalah target-target eksplisit yang harus dimunculkan di kondisi saat ini. Karena memang fiskalnya berbeda. Dan juga terkait dengan berbagai perubahan approach ya, contohnya untuk belanja daerah, seperti kita dengar kemarin beberapa perdebatan soal simpanan Pemda di Bank Indonesia, itu juga harus secara clear diceritakan apa saja target-target dari kebijakan-kebijakan yang diambil ini. Nah, yang penting kalau kita di pasar itu butuhnya itu guidance, Pak. Kondisi berubah, approach berubah, tidak apa-apa, kita mengerti kondisinya sudah berubah, tapi tetap harus ada arahan, tetap ada guidance-nya. Nah, ini yang masih hilang ini guidance-nya. Itu kita lihat. Dan ini harus dikomunikasikan bersama lewat koordinasi otoritas moneter dari BI dan juga Kementerian Keuangan. Saran saya, contohlah Abenomics di Jepang tahun 2013, yang mana mereka secara bersama itu memberikan komunikasi target moneter seperti apa, target fiskal seperti apa, sehingga nantinya kepercayaan bisa tumbuh. Kira-kira seperti itu. Selain target, ini adalah zamannya koordinasi. Ya, Mas ya. Target dan arahan ini perlu kita perjelas lagi gitu ya, kalau misalnya mau menaikkan investor. Tapi arahan sebenarnya sudah ada. Arahan sudah ada. Kayak kemarin Pak Purbaya eksplisit bilang interest rate berapa itu yang menurut fiskal ideal. Dia udah cerita kan. Ya, itu kan guidance saja untuk pemerintah, targetnya harus dilihat. Targetnya pertumbuhan ekonomi sekian, perubahan Gini ratio itu harus dilihat. Oke, baik. Tapi Mas Fahrul, yang menarik juga kan ini Pak Purbaya sudah mulai menyentuh ke ranah baju bekas ilegal ini ya, dan rencananya bakal dipenjarain juga dan juga minta dendanya gitu. Nah, tahan dulu Mas Fahrul, apakah kita perlu Menteri Keuangan melakukan ini semua? Kita akan jawab setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami saudara di Kompas Bisnis. Anda masih di Kompas Bisnis bersama saya Bremana Atenaya, dan juga masih bergabung bersama kami Fahrul Fulvian, Kepala Ekonom dan juga Head of Fixed Income Research Trimegah Sekuritas Indonesia. Mas Fahrul, kita lanjutkan kembali. Mas Fahrul, tadi ngomongin soal Pak Purbaya yang mulai masuk juga nih ke ranah baju bekas dan juga soal bakal denda nih pelaku-pelakunya. Nah, ini sebenarnya perlu nggak sih seorang Purbaya melakukan hal ini, dan kalau market bagaimana membacanya? Apakah langsung bisa mempengaruhi kepercayaan mereka? Nah, ini sebenarnya pertanyaannya mirip kayak pertanyaan zaman dulu, Pak. Beberapa 10 tahun yang lalu. Emangnya Bank Indonesia itu harus ngurusin harga cabai? Kan itu dulu tuh ceritanya kan. Sedangkan kalau itu harusnya kan bagiannya Kementerian Pertanian. Tapi kenyataannya di kondisi yang semakin membutuhkan koordinasi, Bank Indonesia harus ngurusin harga cabai. Harus langsung turun ke lapangan mengurus inflasi. Dan begitu pula di kondisi seperti saat sekarang ini. Karena ada banyak hal, kita mau nggak mau harus ini yang harusnya di domain Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan harus turun tangan. Karena pada saatnya ini adalah kita pada saat pemerintah mempunyai satu tujuan yang clear ya, bahwa peningkatan
pendapatan negara dan meningkatkan compliance. Karena ujungnya kalau policy ini tidak dicapai dengan baik, ya ujungnya juga KPI-nya Kementerian Keuangan bisa tidak tercapai, Pak. Karena itu mau tidak mau di kondisi sekarang ini akan terjadi. Nah, ini yang disebutkan kerangka koordinasi antar lembaga itu semakin dibutuhkan. Sehingga tidak satu menteri tidak main sendiri-sendiri. Ini sebenarnya yang aku lihat ya, ada urgensi yang waktu itu saya sempat keluarkan sebuah ide bahwa Indonesia itu harus punya komite stabilitas sektorial. Nah, ini dia termasuk untuk mengurus bagian terkait dengan baju impor ilegal yang lain-lain yang meresahkan ini, Pak. Kan kalau sistem keuangan udah ada komitenya ya, sektorial juga ada. Mungkin konsepnya mirip seperti UKP 4 yang ada di beberapa tahun yang lalu ya. Itu harus dihidupkan lagi karena berbagai isu di masyarakat kita dan juga di perekonomian kita bukan hanya isu satu kementerian, tidak ada isu ini sektoral. Yang ada sekarang sebenarnya adalah isu nasional yang harus di-solve kalau mau meningkatkan kapasitas fiskal kita, kira-kira seperti itu. Bahkan tidak hanya Menko ya, harus koordinasi antar lembaga gitu Mas Fahrul ya. Harus koordinasi antar lembaga, sama kayak BI tadi. Ya. BI mau nggak mau sekarang harus ngurusin harga cabai, nggak bisa ngurusin moneter aja. Oke, baik, harus turun lapangan semua, turun gunung semua. Mas, Iya, tapi kalau benar. kita lihat indikator kesuksesan dari kebijakan Prubaya ini apa sih? Apakah cuma kita lihat dari market, misalnya di saham, SBN, ataupun SRBI, ataupun rupiah? Apalagi Mas, kira-kira indeks kesuksesan dari apa yang dilakukan oleh Pak Prubaya? Nah, pada dasarnya misi Pak Prubaya ini kan menurunkan kembali uang ke masyarakat, Pak. Keberhasilan Pak Prubaya saya lihat akan sangat ditentukan apakah liburan Natal tahun ini lebih ramai daripada tahun lalu. Apakah nanti ketika libur Ramadan itu sudah lebih ramai juga dibandingkan tahun lalu? Kalau memang kondisinya lebih ramai, ada spot kondisi recovery-nya tercapai, maka bisa kita bilang secara sektor real yang di masyarakat merasakan kebijakannya itu berhasil. Nah, kalau untuk data makronya apa yang kita lihat, habis ini kita harus lihat data perputaran uang alias velocity of money yang belum balik lagi ke level sebelum COVID. Ini yang saya lihat kalau velocity of money-nya balik ya, kita lihat data akhir tahun ini bisa kita bilang bahwa kebijakannya bisa kita katakan berhasil. Kita sama-sama tunggu kira-kira gitu. Oke, yang paling kelihatan nanti kita lihat di akhir tahun dan juga tahun baru Natal ini ya Mas ya, bagaimana kemudian masyarakat bisa membelanjakan uangnya dan daya beli mereka juga naik. Terima kasih Mas Fahrul Fulvian, Kepala Ekonom dan juga Head of Fixed Income Research Trimegah Sekuritas Indonesia sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi Mas Fahrul. Ya, sama-sama. Makasih Kompas.